Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta cita-cita yang sobat inginkan itu dapat tercapai, terutama untuk lolos pada UTBK SNBT tahun 2024. Sobat semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Inyoman Arjana Arta. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan sistem penilaian UTBK SNBT tahun 2024. Sobat semua tentu sudah banyak membaca informasi atau memperoleh informasi terkait dengan sistem penilaian UTBK SNBT tahun 2024. Oleh sebab itu, maka saya sarankan kepada sobat semua agar tetap seleksi atau menyaring terlebih dahulu apakah informasi-informasi terkait dengan sistem penilaian UTBK SNBT tahun 2024 itu benar atau akurat. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang betul-betul akurat terkait dengan sistem penilaian UTBK SNBT tahun 2024. Sobat semua, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel yang dirilis oleh tempo.co ya pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024, tepatnya pada pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sobat semua, apa yang saya sampaikan ini merupakan informasi yang akurat. Karena apa? Karena langsung disampaikan oleh Sekretaris Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPNB, yaitu Bapak Bekti Cahyo Hidayanto pada acara ngabuburit KUI, di mana temanya adalah kupas tuntas UTBK SNBT tahun 2024. Nah, ketika kita membicarakan tentang kupas tuntas UTBK SNBT tahun 2024, apalagi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024, maka selayaknya kita wajib percaya penuh dengan informasi yang telah disampaikan. Sobat semua, pada kesempatan yang baik itu, Bapak Bekti selaku Sekretaris Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024 menyampaikan 3 hal ya terkait dengan sistem penilaian UTBK SNBT tahun 2024. Hal yang pertama disampaikan adalah bahwa tidak ada sistem minus atau pengurangan nilai jika peserta UTBK tahun 2024 tidak menjawab soal ujian ataupun jawaban yang diberikan oleh peserta ujian itu salah. Sekali lagi, bahwa tidak ada sistem pengurangan nilai jika sobat tidak menjawab soal atau jawaban yang sobat berikan itu salah. Nah, oleh sebab itu ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, bahwa tahun sebelumnya itu terdapat pengurangan nilai jika sobat semua salah dalam menjawab soal. Nah, oleh sebab itu saran saya adalah bahwa sobat semua lebih baik menjawab semua soal yang diberikan, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tidak ada risiko pengurangan dari nilai yang sobat berikan, ya. Misalnya seandainya jika jawaban yang sobat berikan itu salah ataupun tidak menjawab soal. Sekali lagi sobat semua, saya sarankan agar sobat semua menjawab soal itu dengan baik, ya, dan tentunya
diharapkan semuanya bisa sobat jawab. Jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Kemudian hal yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Bekti selaku Sekretaris SNPMB tahun 2024 adalah bahwa penilaian atau pembobotan soal itu ya menggunakan sistem IRT atau Item Response Theory ya. Jadi ketika panitia SNPMB menggunakan Response Theory atau IRT, maka bobotnya akan ditentukan oleh jawaban seluruh peserta UTBK SNBT tahun 2024 ini. Artinya apa? Artinya ketika sebuah soal mampu dijawab oleh banyak peserta UTBK, maka soal tersebut memiliki bobot yang rendah. Dan sebaliknya, jika suatu soal itu hanya sedikit yang mampu menjawab dengan benar, maka bobot soal tersebut memiliki bobot yang tinggi. Artinya seperti ini. Ketika saya memberikan ilustrasi, misalkan di soal nomor 1, ternyata nomor 1 itu sebagian besar siswa atau peserta UTBK mampu menjawab dengan benar. Maka soal nomor 1 tersebut akan memiliki bobot yang rendah. Kemudian misalkan di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ternyata hanya sebagian kecil saja atau sedikit peserta yang mampu menjawab dengan benar. Maka soal nomor 2 memiliki bobot yang tinggi. Nah, oleh sebab itu sobat semua, ya, maka kita pastikan ya bahwa soal yang mampu dijawab oleh sedikit saja oleh peserta UTBK, itu kita pastikan bahwa soal tersebut adalah soal HOTS. Kemudian hal yang ketiga disampaikan oleh Bapak Bekti selaku Sekretaris SNPNB tahun 2024 adalah terkait dengan bentuk soal, di mana bentuk soal yang akan diujikan pada UTBK SNBT tahun 2024 ini ada 3 jenis soal. Yang pertama adalah soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah, saya ulangi, yang pertama tadi adalah soal pilihan ganda sederhana. Kemudian yang kedua, bentuk soal yang kedua adalah soal pilihan ganda kompleks. Kemudian yang terakhir adalah bentuk soal jawaban singkat. Di mana untuk soal pilihan ganda sederhana itu adalah seperangkat tes yang di setiap butirnya menyediakan jawaban dan salah satu opsinya ya merupakan jawaban yang benar. Sedangkan opsi yang lainnya berfungsi sebagai distraktor atau pengecoh, atau bahasa sederhananya adalah salah. Nah, kemudian bagaimana dengan soal pilihan ganda kompleks? Soal pilihan ganda kompleks ini merupakan salah satu ya penilaian atau sebagai instrumen yang digunakan ya, di mana dalam menjawabnya memungkinkan sebuah pertanyaan atau sebuah soal memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal jawaban singkat. Untuk soal jawaban singkat, ini merupakan soal yang jawabannya terdiri dari subjek dan kata kerja bantu. Di mana jawaban singkat ini ya, jawabannya adalah bersifat singkat namun kompleks. Sementara ya bentuk soal ini juga ya diujikan pada tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada soal jawaban singkat yang diujikan. Jadi jawabannya nanti ya sobat semua hanya menulis bilangan bulat saja. Nah, demikian sobat semua informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan
penilaian UTBK SNBT tahun 2024. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sarankan kepada sobat semua harus selektif dalam menerima informasi ya terkait dengan penilaian UTBK SNBT tahun 2024. Kemudian saya juga berharap kepada sobat semua, dan intinya saya sampaikan agar sobat semua selalu semangat ya untuk mempersiapkan diri ya dalam rangka mengikuti UTBK SNBT tahun 2024. Demikian sobat semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.